Halo, selamat siang anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini masih berjumpa dengan saya, Pak Denny Samsurya Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar penilaian akhir tema. Kita akan bahas itu ya, sebagai bahan untuk persiapan kalian nanti di ujian tematik. Salah satunya di penilaian akhir temanya. Oke. Coba kalian bisa lihat halaman 125 penilaian akhir tema. Nomor 1. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan. Oke, jawabannya yang A, yaitu cara. Kalau menanyakan orang berarti siapa. Kalau menanyakan yang berkaitan dengan waktu berarti kapan. Kalau untuk menanyakan tentang tempat berarti di mana. Jadi kalau untuk menanyakan tentang cara, itu kata tanya yang tepat adalah bagaimana. Kak, menanyakan jawaban bagaimana, Pak? Yang berikutnya, mari kita baca bersama-sama paragraf berikut. Pemasangan kaca jendela atau kaca-kaca gedung lainnya sengaja dibuat renggang dari rangkanya. Kaca jendela tersebut tidak dipasang dalam keadaan pas. Antara kaca dan rangka terdapat sedikit ruang atau space. Hal ini dilakukan karena kaca memiliki sifat memuai. Ketika terkena sinar matahari, ukuran kaca akan bertambah. Ide pokok paragraf tersebut adalah apa kira-kira ide pokoknya? Oke, tujuan pemasangan kaca jendela dibuat renggang. Agar apa tadi? Agar ketika memuai kacanya tidak pecah. Makanya yang dibahas di paragraf itu mengenai tujuan pemasangan kaca jendela dibuat renggang. Jawabannya yang A. Nomor 3. Apa yang terjadi ketika pemasangan kaca dibuat rapat dan terkena sinar matahari? Tadi sudah saya katakan, kaca jendela akan apa kira-kira yang terjadi? Apakah menyusut, mudah retak, melengkung, atau merenggang? Pemasangan kaca jendela tidak dibuat rapat. Jika dibuat rapat, kaca jendela akan pecah atau mudah retak ketika terkena sinar matahari. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B, mudah retak. Bukan melengkung ya, tapi mudah retak. Nomor 4. Mari kita baca berikut. Berdasarkan data dari UNICEF, faktor ekonomi adalah alasan utama siswa putus sekolah. Anak-anak dari 20% keluarga termiskin hampir 5 kali lebih mungkin untuk tidak masuk SD dan SMP dibandingkan 20% dari keluarga terkaya. Jadi status ekonomi keluarga memiliki dampak yang paling signifikan pada kehadiran anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama. Isi paragraf tersebut adalah apa? Kira-kira isi paragraf tersebut masalah sosial berupa anak putus sekolah. Ya, yang di situ dibahas adalah masalah sosial yang berkaitan dengan anak putus sekolah. Kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Menaati aturan lalu lintas. 2. Melaksanakan kegiatan kerja bakti. 3. Menjalin sosialisasi dengan tetangga. 4. Menyampaikan pendapat pada pertemuan warga. Hak sebagai warga masyarakat ditunjukkan oleh angka berapa kira-kira hak sebagai warga masyarakat?
Oke, menjalin sosialisasi dengan tetangga sekitar dan menyampaikan pendapat pada pertemuan warga. Berarti 3 dan 4. Jawabannya yang D. Kita lanjutkan nomor 5. Nomor 6, maaf. Seseorang yang bertanggung jawab atas kewajiban yang diembannya akan senantiasa melaksanakan tindakan yang mencerminkan sikap ikhlas. Sikap ikhlas tercermin dalam tindakan yang mana kira-kira? Melaksanakan kewajiban atas dasar kesadaran diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Oke. Nomor 7. Tindakan yang mencerminkan sikap dapat dipercaya dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan sekolah adalah menyampaikan titipan surat izin teman kepada guru. Itu merupakan tindakan sikap dapat dipercaya. Lanjut nomor 8. Sikap bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan ditunjukkan oleh pernyataan yang mana kira-kira? Anita membuat kerajinan tangan dari barang bekas. Oke. Nomor 9. Perhatikan daftar peralatan berikut ini. Kulkas, solder, setrika, kipas angin. Kelompok peralatan sumber energi panas ditunjukkan oleh angka solder dan setrika. Berarti 2 dan 3. Jawabannya yang C. Nomor 10. Perhatikan gambar dan pernyataan berikut. 1. Alat tersebut menggunakan bahan air raksa untuk mengukur suhu. Itu termometer ya. Alat tersebut mengukur suhu tanpa menyentuh objek yang diukur. Yang ketiga, pembacaan suhu berdasarkan sifat digital. Yang keempat, bagian tubuh yang diukur yaitu telapak tangan. Pernyataan tersebut tepat mengenai gambar ditunjuk oleh angka. Jawabannya 2 dan 3. Alat tersebut mengukur suhu tubuh tanpa menyentuh objek yang diukur. Mengapa? Karena menggunakan infrared. Termometer itu atau termogan yang disebut termometer tembak itu termasuk jenis termometer digital. Jadi pembacaan suhu berdasarkan sifat digital. Apa itu sifat digital? Kemarin sudah kita bahas, yaitu apa kira-kira? Bentuk modernisasi yang ditransformasikan dalam bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Kita lanjutkan nomor 11. Benda yang menerima kalor akan mengalami perubahan volume, suhu, ukuran atau tinggi. Berkaitan dengan suhu. Jadi ketika benda itu menerima kalor, maka suhunya akan naik. Ketika benda itu melepas kalor, maka suhunya akan turun. Berarti jawabannya yang B. Nomor 12. Plastik digunakan untuk membuat pegangan panci masak karena plastik bersifat menahan panas, atau menahan panas bisa kita sebut sebagai benda yang termasuk jenis isolator. Kalau benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Nomor 13. Aktivitas pada gambar di atas biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah. Kalau nelayan berarti pesisir. Betul. Nomor 14. Laut merupakan habitat alami ikan yang dapat dimanfaatkan oleh nelayan. Selain itu, air laut dapat dimanfaatkan untuk budidaya garam. Dari keterangan berikut dapat diketahui bahwa masyarakat pesisir dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jawabannya yang B. Nomor 15. Ikan ditangkap nelayan. Ikan dibeli pedagang melalui lelang. Konsumen membeli ikan dari pedagang. Alur di atas merupakan proses distribusi ikan dari nelayan hingga konsumen.
Dari alur tersebut dapat disimpulkan bahwa tercipta alur pembangunan distribusi ekonomi yang D. Nomor 16. Di tempat pelelangan ikan atau TPI, seluruh komoditas laut akan didistribusikan oleh pedagang kecil ke pasar. Selanjutnya, komoditas tersebut bagaimana? Oke, dijual kepada konsumen yang D ya. Nomor 17. Aisyah menyanyikan sebuah lagu minor. Nada akhir lagu minor adalah lagu minor diawali dan diakhiri dengan nada apa? La, ya, diakhiri dengan la, berarti 6 C. Jawabannya nomor 17 C. Nomor 18. Garis di lantai yang dilalui oleh banyak penari terdapat pada tari kelompok. Kata kuncinya banyak, berarti kelompok. 19. Satu ciri gambar cerita adalah memuat titik-titik lebih banyak daripada cerita. Apa? Desain grafis, betul. Nomor 20. Ika akan membuat gambar cerita. Ia membuat sketsa dengan adegan pada siang hari. Latar yang digunakan Ika adalah latar ruang atau latar waktu. Kalau dia akan menggunakan pada siang hari, maka latar yang dipakai adalah latar waktu. Jawabannya yang B. Bagian B, kata tanya yang berfungsi menanyakan tempat. Tadi sudah dibahas ya. Kalau menanyakan tempat, kata tanyanya adalah di mana. Atau dalam bahasa Inggris where. Bacalah paragraf berikut. Indonesia memiliki tradisi berburu paus yang terkenal di Desa Lamalera, Pulau Lambata, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini sudah dilakukan selama ratusan tahun. Tradisi ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka. Ide pokok tersebut terdapat pada kalimat berhuruf A, pada kalimat pertama ya. Nomor 3. Mendapatkan perilaku yang adil di depan hukum merupakan titik-titik sebagai warga negara. Oke, merupakan hak. Tujuan melakukan penanaman pohon di taman kota adalah mengurangi pencemaran udara, betul. Nomor 5, benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Nomor 6, perhatikan ciri-ciri suatu termometer berikut. Langsung menunjukkan angka suhu benda yang diukur. Tidak menggunakan zat cair sebagai penunjuk skala suhu. Biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Jenis termometer yang memiliki ciri tersebut adalah termometer digital. Lanjut, nomor 7. Nelayan berangkat melaut pada malam hari karena memanfaatkan angin darat yang berhembus ke laut. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena pada saat malam hari daratan melepas kalor. Nomor 8. Kawasan pesisir memiliki panorama yang indah, dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata. Nomor 9. Jenis tengah nada dengan urutan 1, 3, 4, 5, 7 berarti tidak mengandung angka 2 dan 6, itu merupakan nada pentatonis jenisnya pelok. Nomor 10. Sita memperagakan tari bersama 5 temannya. Sita memperagakan bentuk tari kelompok. Oke. Untuk yang C, nanti silahkan kalian kerjakan sendiri. Tidak saya bahas. Untuk yang A dan B, tadi silahkan kalian bisa menyalin pembahasan ini di buku tema kalian. Selamat belajar, tetap semangat untuk menghadapi ujian minggu depan. Selalu semangat. Kalau ada sesuatu hal yang masih kurang jelas atau perlu ditanyakan, kalian boleh langsung WA ke saya atau bisa WA melalui grup. Terima kasih, sampai jumpa di hari Senin.